Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Renungan audioku kali ini berjudul Menjadi Orang yang Berhikmat. Tahun ini 2019 arah pastoral Gereja Katolik masih tentang hikmat ya. Tahun depan adalah keadilan sosial. Tahun-tahun sebelumnya ada tahun iman, tahun pelayanan gitu ya. Aku belajar dari kuliahku tentang kitab kebijaksanaan gitu. Yang ngajar adalah Pak Jarod Hadianto, beliau penulis bukunya. Bagaimana kebijaksanaan bisa diraih? Di antaranya lewat pengamatan, penelitian, belajar sendiri ya. Kebijaksanaan bukan sesuatu hal yang instan, tapi bisa terus-menerus dilatih dan perlu kesediaan hati kita untuk membuka hati. Kebijaksanaan terus bertumbuh dari pengalaman hidup. Bagaimana teks Alkitab berbicara tentang kebijaksanaan. Contohnya ada dari cerita tentang Salomo yang memohon hikmat. Mari kita buka Bible kita. Let's take a look. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Aku menyoroti ayat 5, 9 dan 11 12 ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. 12. Maka sesungguhnya aku, A-nya gede, melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Iya, jadi menurut teks Alkitab Perjanjian Lama ini, Allah sangat menyukai permintaan manusia yang berupa kebijaksanaan. Kita tidak mohon yang lain. Jika kita tahu kunci dari doa itu, salah satunya ada doa yang spesifik. Jadi ada kekuatan di balik bahasa itu. Kalau kita minta mohon sesuatu apapun juga kepada Tuhan sebenarnya aman. Tapi kalau kita udah mengetahui ini, ya kan, disebutkan spesifiknya apa, jangan jadi serakah. Misalnya kita mengaturkan berbagai macam doa sampai ratusan gitu. Jadi Tuhan sangat menyukai doa yang tidak ambisius. Segala sesuatunya yang Tuhan inginkan ya bagi kemuliaannya juga, bukan untuk kepentingan diri kita semata. Tuhan memang mengasihi kita, tapi harus lebih bijaksana lagi dalam berdoa juga, ya kan? Misalnya kita punya indera keenam, Tuhan memberikan kita karunia dan bakat-bakat khusus gitu ya. Kita bisa berdoa, indera keenamnya ini kukembalikan kepadamu Tuhan. Jadi Tuhan yang mengembangkannya, biarkan Tuhan yang mengolahnya, sehingga kita dapat berbuah secara baik dan benar, bukan hanya baik tapi benar. Kalau misalnya kita kembangkan indera keenam kita sendiri, nanti bisa jadi nggak balance atau jadi kurang baik. Kalau misalnya kita nggak bisa gitu ya, lebih berbahaya lah. Nah, aku belajar, ini aku membahas bukan dari kuliahku ya, maksudnya aku terinspirasi dari kuliah aku. Kalau aku boleh berkomentar ya sejauh baik itu nggak apa-apa kan. Pak Jarod itu dosen aku, beliau getarannya itu begitu balance, getaran yang selaras, yang damai. Kalau belajar sama dia tuh lebih bisa konsen gitu ya. Karena apa? Seseorang bisa begitu selaras dan berdamai. Getarannya Pak Jarod itu begitu berbaur dengan semesta gitu. Ini bukannya melebih-lebihkan tapi yang beneran asli. Aku bisa ngerti sih, dan aku peka dengan energi gitu. Gimana seseorang bisa segetarannya begitu selaras dengan alam sekitar gitu.
Salah satunya karena kita berdamai dengan masa lalu kita. Kita betul-betul mengenali siapa diri kita, kelebihan dan kekurangannya. Dan kita menerima keadaan diri kita ini sekarang apa adanya. Tidak berusaha mengubah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu Tuhan sangat senang sih. Emang kalau misalnya dimanapun ladang yang Tuhan arahkan kita, tetapkan kita untuk berkarya di situ, itulah ladang yang harus kita garap. Dan juga kuncinya kita mempunyai rasa optimis meraih masa depan yang penuh harapan. Ya itu, jadi kita bisa balance. Kalau seseorang itu mempunyai emosi-emosi negatif yang misalnya dendam atau kesal atau sesuatu yang belum terselesaikan, getarannya itu bisa nggak balance. Jadi bisa menghambat kemajuan kita dan kebahagiaan hidup kita nantinya. Ya, hidup itu wajar kalau misalnya ada suka dan duka ya. Gak bisa suka terus. Kalaupun ada naik pasang surutnya kehidupan ya, itu adalah bagian dari hidup manusia, fase hidup manusia yang harus dijalani. Begitu juga dengan umur kita. Tuhan sudah menetapkan waktu dan memberi kesempatan kita. Umur kita sudah ditetapkan, jadi lakukan sebaik mungkin untuk berkarya baginya. Kalau kita ingin sekali segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, itu begitu baik ya adanya. Kalau misalnya ada ayat di 1 Timotius 4 ayat 12, ya kan? Sebentar, aku buka Alkitab dulu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi kalau misalnya kita masih muda pun kita perlu bersyukur. Kalau misalnya udah usia pun kita tetap semangat, tetap melakukan aktivitas berkarya bagi Tuhan, tetap bisa menikmati hidup. Doa yang spesifik salah satunya kita bisa minta pada Tuhan untuk mempunyai rasa menikmati hidup. Jadi kalau misalnya kita dalam situasi sulit atau suatu masalah kita tidak menghindar dari kenyataan, tapi tetap bisa fokus ke sehari-hari kita dan ada rasa enjoy-nya gitu ya. Ingatlah, sesulit apapun, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Jangan takut, Tuhan adalah Raja kebahagiaan. Jangan takut nanti atau khawatir nanti kita nasibnya bagaimana. Kalau misalnya keluarga kita, pekerjaan kita apa gimana. Tuhan itu maha segalanya ya. Kalau Ia mau, Ia adalah sumber segalanya. Ia sanggup mencurahkan. Kalau untuk berkat itu ada sesuatu yang biasa bagi Tuhan, bukan suatu hal yang sulit di mata Tuhan untuk memberikan berkat bagi kita. Ya, demikianlah renunganku. Semoga kita bersemangat terus, maju terus dalam Tuhan. Amin.